Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah, pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-40 dan 41 Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bihi wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattakun. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel agar mereka masuk ke dalam Islam, mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan Al-Qur'an. Allah sebut dengan kata ya Bani Israel, wahai anaknya Israel. Siapa Israel? Yaitu Nabi Yakub alaihissalam, cucu Nabi Ibrahim alaihissalam, putra daripada Nabi Ishak. Yakub adalah orang yang saleh, alim, berpengetahuan, baik, jujur, amanah sebagai Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sebutkan dengan kata ya Bani Israel, agar mereka keturunan Yakub bisalah mereka itu memahami mereka adalah keturunan orang yang mulia, yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu supaya mereka tersentuh pikiran dan hatinya mendengar apa yang Allah firmankan kepada mereka. Ya Bani Israil, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah engkau akan nikmat-nikmatku yang aku berikan pada kalian. Kaum muslimin rahimakallah, keturunan Nabi Yakub alaihissalam beratus-ratus tahun diperbudak oleh Fir'aun di Mesir. Mereka hidup dalam penderitaan, kesengsaraan, miskin, tiada punya harta dan tidak punya apa-apa. Kemudian dalam posisi mereka sebagai budak ini, mereka kemudian dibebaskan oleh Allah lewat Nabiullah Musa alaihissalam. Kemudian diberikan pada mereka Alkitab, yaitu Taurat, Injil, Zabur, yang semua itu adalah karunia Allah yang agung yang diberikan pada mereka. Sungguh, mereka setelah bebas dari perbudakan, mereka diberi oleh Allah kemuliaan, diangkat Nabi dan Rasul pada diri mereka. Kemudian mereka juga diberi oleh Allah kemakmuran, manna wassalwa, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala air yang memancar dari batu, dan masih banyak nikmat Allah yang lain. Maka penuhilah janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mentaati Allah, untuk membenarkan Nabiullah, untuk membenarkan Al-Quran, membenarkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Maka kalau engkau memenuhi janjimu kepadaku, aku penuhi janjiku kepadamu. Apa janji Allah? Memaafkan kesalahan mereka dan membebaskan mereka dari siksa api neraka, kemudian memuliakan mereka ke dalam surga. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bih wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattakun. Imanlah kalian dengan Al-Quran, yang Al-Quran itu membenarkan Alkitab yang ada pada tangan mereka. Karena sesungguhnya yang tahu tentang Taurat, Zabur, Injil hanya mereka, Bani Israel, yang lain tidak tahu. Karena memang kitab itu diturunkan oleh Allah khusus untuk Bani Israel. Dan Al-Quran membenarkan apa yang ada pada kitab yang ada pada tangan mereka itu. Maka
Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bihi. Jangan kalian menjadi orang yang pertama kali mengkafirinya, mengingkarinya, menolak Al-Quran. Padahal kalian tahu, tapi bagaimana bisa kalian justru yang pertama kali menolak dan mengingkarinya. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan janganlah kau menukar ayat-ayat Al-Quran, kebenaran dari Allah dengan harga yang sedikit. Apa itu harga yang sedikit? Yaitu semua kesenangan, kenikmatan yang sifatnya duniawi. Pertimbangan-pertimbangan yang tidak berharga, ia adalah pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya adalah gengsi dan duniawi. Oleh karena itulah kata Allah yang terakhir, wa iyaya fattakun, maka hendaknya kepadaku kalian semuanya itu bertakwa. Kaum muslimin rahimakallah, ini sekaligus merupakan ancaman Allah kepada Bani Israel agar mereka betul-betul memenuhi janjinya untuk membenarkan Al-Quran yang mereka tunggu selama ini, dan itu diinformasikan dalam Taurat, Zabur, dan Injil, sekaligus supaya mereka betul-betul mengimani Rasul Muhammad SAW, mengikuti ajarannya, dan kemudian masuk Islam, mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian dia melaksanakan syariat yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran. Maka sungguh jika mereka tidak lagi mengikutinya, mereka tidak lagi bertakwa, memilih untuk memilih kehidupan dunia, maka mereka telah mengganti kenikmatan surga dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dunia yang hanya menghasilkan azab yang pedih untuk mereka. Inilah ancaman yang Allah berikan pada Bani Israel dan sekaligus kepada kita semuanya agar tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Bani Israel. Imanilah Al-Quran, imanilah Rasul Muhammad SAW dengan mengikuti ajarannya, membenarkan apa yang disampaikannya, dan insya Allah kita diselamatkan dari murka Allah, kita dimuliakan dengan surganya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan barokah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.